Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi bisnis akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama, apa saja yang dibahas selama 1 semester mata kuliah komunikasi bisnis. Yang kedua, apa relevansi teori atau konsep komunikasi bisnis yang dipelajari dengan dunia bisnis. Lalu yang ketiga, apa manfaat yang bisa diambil dari mata kuliah komunikasi bisnis untuk kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia bisnis maupun kehidupan masyarakat. Materi yang pertama, apa saja yang dipelajari selama 1 semester mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi, materi yang pertama yaitu konsep-konsep dasar komunikasi di dalam bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem. Yang kedua, fungsi komunikasi bisnis. Berikut adalah fungsi dari komunikasi bisnis. Ada 5. Yang pertama, membujuk konsumen membeli produk. Yang kedua, menjelaskan produk atau layanan. Yang ketiga, mengklarifikasi spesifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat, mempromosikan image positif perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan kredit dan menagih piutang. Selanjutnya yaitu efektivitas komunikasi bisnis. Agar mencapai tujuan, maka komunikasi sebaiknya dilakukan secara efektif. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, ketepatan. Yang keempat, kredibilitas. Yang kelima, pengendalian. Yang keenam, kecocokan. Komunikasi mengambil banyak bentuk. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, percakapan tatap muka atau telepon. Yang kedua, pesan teks, email, dan pesan suara. Yang ketiga, surat dan memo. Dan yang terakhir yaitu laporan. Lalu yang kedua, komunikasi nonverbal, yakni foto-foto, logo perusahaan, dan gestur dan bahasa tubuh. Topik yang kedua yaitu professional communication in a digital, social, mobile world. Jadi, komunikasi yang efektif memperkuat hubungan antara perusahaan dan semua pemangku kepentingan kelompok-kelompok yang terkena dampak dalam beberapa cara oleh tindakan perusahaan, yakni pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, tetangga, masyarakat, bangsa, dan dunia secara keseluruhan. Untuk membuat upaya komunikasi Anda seefektif mungkin, berfokuslah untuk membuatnya praktis, faktual, ringkas, jelas, dan persuasif. Namun, professional communication ini memiliki hambatan dalam lingkungan komunikasi, yakni kebisingan dan gangguan, pesan yang bersaing, filter, dan kerusakan saluran. Munculnya mobile sebagai platform komunikasi. Mobile telah menjadi alat komunikasi utama bagi banyak profesional bisnis, termasuk mayoritas eksekutif di bawah usia 40. Email dan web browsing peringkat pertama dan kedua dalam hal penggunaan non-voice. Yang paling utama dari smartphone, dan lebih banyak pesan email sekarang dibuka pada perangkat mobile daripada PC. Selanjutnya, topik ketiga yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu jenis komunikasi yang paling sering dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahmat 2012, komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan terhadap dua individu atau di antara sekelompok kecil individu dengan beberapa efek atau umpan balik seketika. Pentingnya situasi komunikasi personal ialah karena prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis. Komunikasi yang berlangsung secara dialogis selalu lebih baik daripada komunikasi yang berlangsung secara monologis. Komunikasi interpersonal umumnya berlangsung secara tatap muka.
Lalu mendengarkan. Mendengarkan adalah komunikasi yang paling sering kita lakukan untuk menghindari kesalahan mendengarnya yang disebabkan oleh mementingkan diri sendiri. Untuk menghindari kesalahan mendengar yang disebabkan oleh mementingkan diri sendiri tersebut, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokuslah pada substansi dari apa yang dikatakan pembicara, bukan penampilan atau penyampaiannya. Lalu yang kedua, luangkanlah waktu Anda untuk mengevaluasi apa yang dikatakan pembicara, bukan hanya merancangkan sanggahan Anda. Lalu yang terakhir, yaitu sadarlah bekerja untuk belajar sesuatu dari setiap pembicara. Nah, materi selanjutnya ada komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Nah, ada legal and ethical difference. Konteks budaya mempengaruhi perilaku hukum dan etika yang pada gilirannya dapat mempengaruhi komunikasi. Nah, ada beberapa cara supaya kita dapat menjaga komunikasi tetap etis dengan menerapkan 4 dasar prinsip. Yang pertama, aktif mencari landasan bersama. Yang kedua, mengirim dan menerima pesan tanpa penilaian. Yang ketiga, kirim pesan yang jujur. Dan yang keempat, tunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan antar budaya. Nah, selanjutnya ada studying other cultures. Nah, secara efektif menyesuaikan upaya komunikasi Anda dengan yang lain, yaitu dengan membutuhkan pengetahuan tentang budaya, tetapi juga kemampuan dan motivasi untuk mengubah kebiasaan pribadi Anda sesuai dengan kebutuhan. Nah, materi selanjutnya ada tampilan pesan dalam komunikasi bisnis. Nah, buat baris subjek untuk pesan informatif dan positif. Baris subjek adalah judul dokumen. Ini membantu dalam pengarsipan dan pengambilan dokumen, memberitahu pembaca mengapa mereka perlu membaca dokumen, dan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur apa yang akan Anda katakan. Baris subjek adalah standar dalam memo. Baris subjek yang baik memenuhi 3 kriteria. Yang pertama spesifik, yang kedua ringkas, dan yang ketiga sesuai dengan jenis pesan, baik itu positif, negatif, maupun persuasif. Nah, daftar jenis pesan informatif dan positif yang umum. Yang pertama ada transmittal, yang kedua ada konfirmasi, yang ketiga ringkasan, yang keempat penyesuaian dan tanggapan terhadap keluhan. Lalu yang terakhir ada thank you and congratulatory, not sending. Lalu ada materi selanjutnya yaitu tampilan pesan. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk, ataupun mengubah tanggapan seseorang, atau lebih tepatnya berguna untuk mempengaruhi orang lain supaya sependapat dengan komunikator. Nah, komunikasi persuasif sendiri identik dengan komunikasi yang sifatnya membujuk orang lain tanpa adanya paksaan atau sependapat dengan pembicara. Lalu ada tujuan utama, yaitu untuk membuat pembaca bertindak, memberikan informasi yang cukup sehingga pembaca tahu persis apa yang harus dilakukan, lalu untuk mengatasi keberatan yang mungkin mencegah atau menunda tindakan. Tujuan sekunder yaitu, yang pertama, untuk membangun citra yang baik dari penulis. Yang kedua, untuk membangun citra yang baik dari organisasi penulis. Dan yang terakhir, untuk mempererat hubungan baik antara penulis dan pembaca. Selanjutnya, mengatur pesan persuasif. Yang pertama, permintaan langsung, mulailah dengan permintaan. Yang kedua, dalam pesan pemecahan masalah, mulailah dengan masalah yang komunikator bagikan. Materi selanjutnya tentang koresponden bisnis berbasis digital. Pada poin yang pertama ada jenis baris subjek dan pesan email, yaitu A. Baris subjek untuk pesan yang informatif dan positif. B. Baris subjek untuk pesan email negatif. C. Baris subjek untuk pesan email persuasif. D. Menulis pesan email yang positif dan informatif. E. Menulis pesan email negatif. F. Menulis pesan email yang persuasif. Poin yang kedua ada aturan etiket email yang harus diikuti. Berikut ini aturan etiket yang harus kita ikuti. A. Jangan pernah mengirim pesan kemarahan melalui email jika Anda memiliki konflik dengan orang lain. B. Gunakan huruf kapital hanya untuk menekankan 1 atau 2 kata saja.
C. Kirim pesan hanya kepada orang yang mereka butuhkan. D. Cari tahu cara kerja sistem penerima Anda dan sesuaikan pesan Anda dengannya. E. Saat Anda menanggapi sebuah pesan, sertakan hanya bagian dari pesan asli yang penting agar pembaca memahami postingan Anda. F. Saat Anda menulis pesan di pengolah kata dan memanggilnya melalui email, gunakan panjang baris pendek. Poin yang ketiga, ada penggunaan web dan alat jejaring sosial untuk situs bisnis. A. Penggunaan web dan alat jejaring sosial sekarang digunakan oleh bisnis dan profesional bisnis untuk mengkomunikasikan berita terbaru tentang diri mereka sendiri, produk, layanan, pekerjaan yang tersedia, atau bahkan membantu merekrut karyawan dan alat untuk berbicara langsung dengan pelanggan dan rekaman. Saat menggunakan alat jejaring sosial dalam bisnis, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Jaga agar semuanya tetap profesional. 2. Ketahui siapa teman online Anda. 3. Ketahuilah bagaimana informasi online masa sekarang dan masa mendatang. 4. Baca perjanjian penggunaan dengan cermat. 5. Jika ragu, buat 2 halaman, 1 untuk teman pribadi dan 1 untuk bisnis. Contoh web dan alat jejaring sosial yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam bisnis seperti MySpace, Facebook, Spoke.com, Link.com, Twitter, dan YouTube. Kita masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu tentang komunikasi di dalam tim. Poin yang pertama, kelebihan dan kekurangan dalam tim. Kelebihan di dalam tim yaitu peningkatan informasi dan pengetahuan, peningkatan keragaman pandangan, peningkatan penerimaan solusi, tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kekurangan dalam tim, pemikiran kelompok, agenda tersembunyi, dan biaya. Poin yang kedua ada mengonsumsi peran tim. Tim biasanya berkembang sejumlah fase dalam perjalanan mereka untuk menjadi produktif. Fase-fase yang dilalui tim: pemecahan masalah saat berkembang. A. Orientasi. B. Konflik. C. Brainstorming. D. Munculnya. E. Penguatan. 7 langkah dalam menyelesaikan konflik. A. Perilaku proaktif. B. Komunikasi. C. Keterbukaan. D. Penelitian. E. Fleksibilitas. F. Permainan yang stabil. G. Aliansi. Etika bisnis online. Media digital tampaknya menjadi tempat berkembang biaknya etika yang buruk. Pelajari dasar-dasar perilaku online profesional untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan atau karir Anda. Berikut ini adalah beberapa panduan yang harus diikuti. A. Avoid serangan pribadi. B. Tetap fokus pada topik aslinya. C. Jangan menyajikan opini sebagai fakta. Materi yang selanjutnya tentang negosiasi bisnis. Poin yang pertama, ada 3 alasan yang menyebabkan terjadinya negosiasi. A. Alasan yang pertama, untuk menyepakati bagaimana cara membagi yang terbatas seperti sumber daya, contohnya tanah, uang, dan waktu. 2. Untuk menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada pihak bisa melakukannya sendiri. 3. Untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan di antara pihak. Poin yang kedua, ada situasi tawar-menawar distributif. Situasi tawar-menawar distributif yang perlu dipertimbangkan yaitu A. Menilai target pihak lain, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasi.
B. Mengelola kesan pihak lain tentang target negosiator. C. Memodifikasi persepsi pihak lain tentang targetnya sendiri. D. Memanipulasi biaya yang sebenarnya dari penundaan negosiasi. Poin yang ketiga, ada faktor pendukung suksesnya negosiasi integratif. Faktor pendukung suksesnya negosiasi integratif yaitu A. Beberapa tujuan atau sasaran umum. B. Keyakinan pada kemampuan pemecahan masalah seseorang. C. Keyakinan akan validitas posisi sendiri dan perspektif orang lain. D. Motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. E. Kepercayaan. F. Komunikasi yang jelas dan akurat. Presentasi bisnis. Yang pertama, memilih kombinasi media dan saluran terbaik. Untuk beberapa presentasi, akan diharapkan untuk menggunakan media dan saluran yang dibutuhkan untuk audiens, atasan, ataupun keadaan. Misalnya, mungkin diminta untuk menggunakan perangkat lunak tertentu dan sistem tampilan bawaan ruang, konversi, atau perangkat lunak rapat online perusahaan. Yang kedua, cara mengembangkan teknologi dalam berpresentasi. Seperti banyak komunikasi bisnis lainnya, presentasi dapat menjadi urusan teknologi tinggi di banyak perusahaan. Ada dua aspek yang menjadi kemungkinan besar akan Anda temui di tempat kerja. Yang pertama, presentasi back channel dan online. Yang ketiga, cara meningkatkan presentasi dengan slide dan visual lainnya. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, merencanakan visual presentasi. Yang kedua, memilih jenis visual yang akan digunakan. Yang ketiga, memverifikasi tempat desain. Yang keempat, memilih struktur atau bebas dari slide. Yang kelima, merancang slide di sekitar visual utama. Yang keenam, memilih elemen desain. Yang ketujuh, menjaga konsistensi desain. Yang kedelapan, membuat konten slide yang efektif. Dan yang terakhir, menulis konten yang dapat dibaca. Materi selanjutnya yaitu visual media. Yang pertama ada prinsip desain visual. Sama seperti membuat kalimat dan paragraf yang efektif, membutuhkan pengetahuan tentang prinsip penulisan yang baik, dan menciptakan visual yang efektif, dan membutuhkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip desain yang baik, yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada konsistensi, yang kedua kontras, ketiga keseimbangan, keempat penekanan, kelima konvensi, dan yang terakhir ada kesederhanaan. Yang kedua, ada etika komunikasi bisnis. Paduan untuk menghindari penyimpangan etika dalam visual terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, mempertimbangkan semua kemungkinan. Yang kedua, memberikan konteks. Yang ketiga, jangan menyembunyikan atau meminimalkan informasi negatif yang bertentangan dengan argumen Anda. Yang keempat, jangan melebih-lebihkan informasi yang mendukung argumen Anda. Yang kelima, jangan terlalu menyederhanakan situasi yang rumit. Dan yang terakhir, jangan menyiratkan hubungan sebab akibat tanpa memberikan bukti bahwa hubungan itu ada. Materi selanjutnya ada media digital dan media sosial. Yang pertama, mode penyimpanan untuk media digital dan sosial. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, percakapan, yang kedua komentar dan kritik, ketiga merek pribadi, yang keempat orientasi, yang kelima ringkasan, yang keenam materi referensi, yang ketujuh narasi, yang kedelapan teaser, yang kesembilan pembaharuan dan pengumuman status, dan yang terakhir ada tutorial. Yang kedua, menyesuaikan proses. Terdapat 3 langkah untuk podcasting yang sukses. Yang pertama, memfokuskan langkah perencanaan pada menganalisis situasi dan mengumpulkan informasi yang ada. Yang kedua, mempertahankan jadwal yang konsisten. Dan yang ketiga, memindai bolak-balik untuk menemukan bagian tertentu dari pesan audio atau pesan video yang jauh lebih baik. Yang ketiga, komunikasi bisnis menggunakan jejaring sosial, terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, mengintegrasikan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, membina kerjasama. Yang ketiga, membangun komunitas. Yang keempat, mensosialisasikan merek dan perusahaan. Yang kelima, memahami pasar sasaran. Yang keenam, merekrut karyawan dan mitra bisnis. Yang ketujuh, terhubung dengan prospek penjualan. Yang ke-8, mendukung pelanggan. Yang ke-9, memperluas organisasi. Dan yang terakhir, crowd speaking.
Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai relevansi teori atau konsep komunikasi bisnis yang dipelajari dengan dunia bisnis. Pengertian komunikasi bisnis dan teorinya. Dalam perjalanan organisasi bisnis, aspek komunikasi menjadi salah satu faktor penentu dalam tercapainya tujuan organisasi. Tentunya hal tersebut akan diraih jika komunikasinya dilakukan secara efektif. Seorang pimpinan lazimnya memerintahkan atau memberi instruksi pada bawahannya untuk membuat surat pesanan barang, menjawab atau membuat surat pengaduan, surat edaran umum, kontrak kerjasama, membuat surat balasan, dan sejenisnya merupakan hal yang rutin dalam dunia bisnis dan semuanya membutuhkan komunikasi. Pengertian komunikasi bisnis menurut ahli, dalam hal ini saya mengambil pengertian menurut Rosenblatt. Pengertian komunikasi bisnis dikemukakan dalam pernyataan, business communication are purposive, interchange of ideas, opinions, information, instructions, and the like, presented personally or impersonally, by symbols or signal as attain the goals of the organizations. Komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang disajikan secara personal ataupun non personal, melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. Jenis-jenis teori komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi Lasswell. Harold Lasswell merupakan teoretikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya di cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar, yaitu siapa atau who, berbicara apa, says what, dengan media apa, in which channel, kepada siapa, to whom, dan dengan efek apa, with what effect. Yang kedua, teori komunikasi behaviorisme. Jenis teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson pada tahun 1878. Menurutnya, teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Ketiga, teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nick Neal pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme, di mana komunikasi ini pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistic curriculum yang berisi penekanan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Yang keempat, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949 yang merupakan salah satu teori klasik yang menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kelima, teori uses dan gratifications atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif ketika memilih media yang digunakan. Yang keenam, ada teori agenda sharing. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972 dan beranggapan bahwa media memberikan tekanan pada peristiwa, maka media akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Yang ketujuh, ada teori konstruktivisme. Teori ini dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky yang beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Yang keempat, ada teori nativisme yang dikembangkan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993, merupakan tokoh pendukung teori nativisme yang berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa berkomunikasi melalui verbal. Kesembilan, ada teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri, di mana belajar bukan hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks.
Yang ke-10 ada teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Rockich dan Melvin DeFleur pada tahun 1976 yang fokus pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Ke-11 ada teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat yang ditentukan oleh proses saling memengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Nah, yang ke-12 ada teori kultivasi. Teori kultivasi dikembangkan oleh George Gardner yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Yang ke-13 ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini dikembangkan oleh Eric Barner pada tahun 1960 dan digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Dan yang terakhir ada teori operant conditioning. Teori ini dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1904 yang menganggap bahwa penghargaan dan motivasi adalah dua faktor penting dalam pembelajaran. Skinner juga berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam komunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku. Komunikasi bisnis yang efektif menjadi kekuatan perusahaan dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi bisnis yang efektif juga secara tidak langsung membawa manfaat besar dalam bisnis dan kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada keputusan dapat diambil sesuai target. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi salah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, memperkuat hubungan bisnis. Yang keenam, memudahkan persuasi, pesan, pemasaran. Yang ketujuh, memperbaiki citra perusahaan dan karyawan. Yang ke-8, membangun loyalitas dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang ke-9, meningkatkan kepercayaan investor. Thank you.